Bismillahirrahmanirrahim. Baris terakhir ayam bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan seyogianya litolibil ilmi bagi pencari ilmu, bagi murid, bagi santri. Ayya'uda hendaklah menghitung talib pencari ilmu, wa yuqadiro dan mengira-ira li nafsihi bagi dirinya sendiri, bagi dirinya talib, takdiron sesuai kemampuannya, fitakrori dalam mengulang-ulang, dalam murojaah pelajaran itu hendaknya santri murid itu bisa mengira-ira ya, hendaknya seberapa yang dibutuhkan untuk takror, untuk mengulang pelajaran itu. Fa innahu maka sesungguhnya talib, santri, murid la yastaqiru tidak tenang qalbuhu hatinya talib, murid hatta yablughu sehingga sampai zalikal mabalagho, yang demikian itu ukuran. Maksudnya apa ya, pokoknya maksimalnya itu berapa sih untuk takror mengulang pelajaran itu. Nah itu hanya diri sendiri yang mampu mengukur perkiraan kita itu mengulang-ulang pelajaran atau murojaah itu sudah bapaknya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Diri kita sendiri yang mengetahui ukuran itu. Maksudnya itu. Jadi nggak bisa dipukul rata, mengulang-ulang itu biar hafal itu harus 5 kali. Ada juga yang baru 2 kali udah hafal, udah nerap di otak ya. Ada yang 3 kali, ada yang sekali, ada orang yang baru dengar aja udah hafal, itu juga ada. Jadi yang mampu tahu ukuran kira-kira saya mengulang-ulang itu berapa kali, itu diri murid sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan seyogianya ayu kariro agar mengulang-ulang sabaqul amsi, pelajaran yang kemarin, pelajaran yang kemarin khomsa marotin 5 kali. Nah, kalau menurut pengalaman daripada yang mengarang taklim muta'alim ini, pelajaran yang kemarin itu hendaknya diulang 5 kali. Wasabaqul yaumi dan pelajaran hari alladzi qoblal amsi yang sebelum hari kemarin arba'a marratin diulang 4 kali. Kalau yang pelajarannya kemarin kalian itu menghafal ya, itu diulangnya 5 kali. Yang kemarinnya dulu diulang 4 kali. Wasabaqo alladzi qablahu, dan pelajaran alladzi qablahu yang sebelumnya ya, yang kemarinnya lagi itu diulangnya berapa kali? Salasan 3 kali. Walladzi qablahu dan yang sebelumnya isnaini diulang 3 kali. Walladzi qablahu dan yang sebelumnya lagi wahidan diulang sekali. Jadi mundur. Kalau yang pelajaran kemarin 5 kali diulang, kemarinnya lagi berarti 4 kali, kemarinnya lagi diulang 3 kali, kemarinnya lagi diulang 2 kali, kemarinnya lagi diulang 1 kali. Itu berdasarkan pengalaman pengarang taklim muta'alim ini. Nah, beliau kan pengalamannya panjang ya, ulama besar ya, muridnya juga macam-macam. Itu cara mengulang itu gitu. Jadi pelajaran kemarin itu diulang 5 kali, kemarinnya dulu 4 kali, kemarinnya dulu lagi diulang 3 kali terus gitu, sehingga benar-benar hafal. Jangan kalian itu menghafalkan yang kemarin mentang-mentang sudah hafal mengulang hanya sekali, jangan. Itu nanti nggak nerap di otak, jadi lengketnya itu belum lengket banget.
Fahadha, maka yang demikian ini cara menghafal yang disebutkan tadi, ya, yang kemarin 5 kali tadi, yang kemarin dulu 4 kali dan seterusnya tadi. Ada'a lebih menarik, ada'a lebih menarik ilal hifdi kepada hafal. Nah, kalau kamu terapkan itu lebih mudah, ada'a itu lebih mudah. Maknanya lebih mudah untuk hafalnya terhadap pelajaran tersebut. Wayang bagi dan seyogyanya murid ala ya'tadda agar tidak membiasakan agar tidak membiasakan al-mukhofatata pelan-pelan. Jadi menghafalnya itu dengan pelan-pelan. Jadi kalian itu menghafal itu jangan dibiasakan pelan-pelan, fitakrori dalam mengulang pelajaran. Allah yang ada agar tidak membiasakan murid tolib al-mukhofatati, yang pelan, fitakrori di dalam mengulang pelajaran. Jadi kalau kalian menghafal itu jangan pelan-pelan. Orang lain nggak kedengeran, diri sendiri nggak kedengeran, itu nggak boleh. Ya. Berdasarkan pengalaman yang panjang, ulama-ulama dulu itu nggak begitu cara menghafal itu. Li'annad darsa karena sesungguhnya pelajaran yang bagi seyogyanya ayyakuna ada bikuwatin dengan kuat, wa nasyatin dan semangat. Jadi hendaknya kalian itu menghafal itu ya harus kedengeran dengan kuat serta semangat, jangan pelan-pelan. Diri sendiri aja nggak mendengar, itu nggak boleh. Itu nggak cepet hafal. Ya. Walaya jaharu, dan tidak boleh keras-keras, jahron dengan keras sekali. Ya paling enggak diri sendiri itu mendengarkan. Nah, kalau misalnya menghafalkan sabbihis itu ya minimal diri sendiri itu waktu menghafal itu diri sendiri itu mendengar suara kita. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa wal ladzi qaddara fa hada wal ladzi akhrajal mar'a wa ja'alahu sa'an ahwa. Kalau kalian menghafal gini, nah, itu enggak cepat hafal. Begitu juga kalau terlalu keras juga tidak boleh. Ya. Nah, kalau terlalu keras kan mengganggu temannya yang lain. Barangkali temannya yang lain itu juga sedang menghafal, itu terganggu. Jadi sedang-sedang saja. Ya, namanya apapun di bidang apapun itu tawassut. Jadi sedang-sedang saja. Yang penting diri sendiri itu dengar. Nah, itu cara menghafal yang baik. Walayat hadu dan janganlah repot nafsahu dirinya murid tolib. Ya. Nah, itu nggak boleh repot. Ya, kalau keras itu kan kita repot. Energi yang kita butuhkan banyak. Nah, orang lain juga terganggu. Ya. Waktu menghafal itu kita tidak boleh repot-repot. Nafsahu dirinya sendiri tolib ya, atau santri kaila yang qati'a sehingga tidak putus. Kalau kita teriak-teriak ya, keras biasanya cepat capek. Baru menghafalkan 3 ayat 4 ayat Quran itu udah capek, capek. Itu namanya repot, merepotkan pada diri sendiri. Jadi yang penting ukurannya ya diri kita dengar aja. Jangan sampai kita menghafal sesuatu itu diri kita nggak dengar apapun, entah itu pelajaran umum, atau Al-Quran atau yang lain, ya, itu ya sebaiknya diri kita itu mendengar. Ayo didengarin, jangan ini. Itu yang tidur, ayo simak yang baik. Ya pintar kalian, itu untuk kepentingan kalian sendiri. Kalau kalian nyimak terus itu nanti lama-lama hafal itu, gitu itu bacanya begini ini bacanya begini, itu cepat hafal. Jadi kalau kalian terlalu keras itu membuat repot pada diri kalian sendiri. Akhirnya cepat capek, terputus waktu kalian itu menghafalkan pelajaran. Kaila yang qati'ah sehingga tidak putus anit takrori dari mengulang-ulang pelajaran.
Fa khairul umuri maka sebaik-baik perkara awsatuha yakni di tengah-tengahnya perkara. Jadi kalau sebaik-baik perkara tawasud itu ya semua bidang itu ya di tengah-tengah. Kalau menghafal ya itu kedengaran untuk dirinya sendiri, jangan terlalu keras mengganggu temannya dan kita cepat sampai. Hukia telah diriwayatkan, hukia telah diceritakan anak Aba Yusuf, bahwasanya Abu Yusuf, ya Abu Yusuf yang sering Bapak ceritakan ya, Abu Yusuf yang muridnya Imam Hanafi yang menjadi ketua Mahkamah Agung ya. Karena ada yuzakiru mengingat, mengingat al-fiqha pelajaran fikih ma'al fuqaha'i bersama-sama ahli fikih. Nah, kalau kalian menghafal fikih ya tentunya bersama-sama orang yang ahli fikih. Nah, ini contohnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu menghafalkan kitab fikih ya bersama-sama orang yang ahli fikih. Kalau kalian menghafalkan Al-Quran ya bersama-sama orang yang menghafalkan Al-Quran. Biar saling menguatkan, saling mengingatkan. Bikuwatin dengan kuat, wanasyatin dan semangat. Waktu diskusi menghafal itu harus kuat dalam waktu lama dan tetap semangat. Nah, makanya jangan keras-keras suaranya. Kuat itu ya maksudnya jangan keras-keras suaranya. Kuat itu waktu lama, semangat menghafal, suaranya yang tengah-tengah saja. Wakana dan ada si Gorohu mantunya Abu Yusuf ya. Syekh Abu Yusuf itu waktu menghafal, mantunya Abu Yusuf itu dengar ya ta'ajabu heran. Wakana dan ada si Gorohu menantunya Abu Yusuf ya ta'ajabu menjadi heran fi amrihi di urusannya Abu Yusuf. Mantunya itu heran, mertua sedang menghafalkan diskusi fikih, menantunya dengar, lantas menantunya itu heran. Abah Yusuf kok begitu ya? Wayaqulu dan berkata mantunya Abu Yusuf, ana a'lamu saya itu mengetahui. Kata menantunya Abu Yusuf, saya itu heran, Abah Abu Yusuf kok kayak gitu ya? Ana saya a'lamu mengetahui annahu bahwasanya Abu Yusuf ja'i'un dalam keadaan lapar. Biasanya orang lapar itu kan nggak bisa semangat, letoy, lemes gitu. Tapi menantunya itu dengar bahwa tahu persis bahwa abahnya, mertuanya yang lagi diskusi, lagi menghafal kitab fikih itu semangat sekali. Heran jadinya, oh abah itu lagi kondisinya lapar tapi diskusinya semangat, menghafalkannya semangat. Mudkhonsatin kurang lebih 3 hari, kurang lebih 5 hari. Khonsati ayamin 5 hari. Mudkhonsati ayamin di masa 5 hari. Wa ma'adzalika dan keadaan keadaan Abu Yusuf annahu wa ma'adzalika dan sepengetahuanku, kata menantunya tadi, annahu bahwasanya Abu Yusuf yunadiru berdebat ma'al kuwati sangat kuat, artinya kuat dalam waktu yang panjang, wanasyati dan semangat. Dalam ini ceritanya Abu Yusuf itu dalam keadaan sakit, 5 hari kurang makan ya. 5 hari kurang makan. Tapi pas debat ilmu fikih dengan temannya itu sangat semangat dalam waktu waktu yang lama, jadi kuat lama. Itulah kalau orang mau pintar dalam kondisi sakit, perut kosong, apalagi sebentar lagi puasa. Ya, kalian harus tetap semangat kalau pengen jadi orang alim seperti Abu Yusuf, berhasil seperti Syekh Abu Yusuf ya. Tadinya hanya bodoh, karena semangat segalanya, tekun ya, tabah,
kuat menghadapi di setiap keadaan, akhirnya berhasil menjadi ketua Mahkamah Agung. Jadi jangan puasa itu dijadikan alasan, oh saya lemes, ngaji sambil tidur. Nah, jauh ya dibandingkan dengan Syekh Abu Yusuf. Dalam kondisi sakit 5 hari kurang makan, artinya lapar pun, kalau diajak diskusi masalah ilmu fikih tetap semangat dan kuat dalam waktu yang sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi sebetulnya muta'alim itu luar biasa. Jadi kalian itu jangan melihat bapak, lalu bapak kan hanya membaca, menerangkan. Yang diisi ya isinya itu ta'lim dari ulama besar ya, ulama besar. Kalau kalian mau jadi orang sukses ya ikuti isi ta'lim itu. Kalian boleh tidak mengikuti bapak, tapi kalau ingin sukses ya ikuti di ta'lim tata cara belajar supaya kalian menjadi orang pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi dan seyogyanya Allah yakuna, janganlah ada litolibil ilmi, bagi pencari ilmu, fitratun, ragu-ragu, wa tahayyuru, dan bingung. Jangan ragu-ragu. Kalian pesantren di Ranca Kemit itu mantep. Ya di mana-mana sama, taklim itu juga begini, cara membacanya, cara menjelaskannya. Ya walaupun gurunya jelek, ya, jadwalnya nggak menentu, yang penting diajar. Kalian nggak boleh ragu-ragu. Oh ragu-ragu, di Ranca Kemit pesantrennya kecil, bingung, pindah lagi, pulang. Ya, itu nggak boleh. Kata siapa? Kata ulama besar. Ya. Ulama besar ini tentu ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya hadis Nabi. Dasarnya hadis Nabi, nggak mungkin tanpa dasar. Ulama itu kalau bicara pasti pakai dasar dalil, itu udah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan seyuknya murid santri, Allah yakuna, janganlah ada litolibil ilmi, bagi mencari ilmu, fitratun, ragu-ragu, wa tahayyuru, dan bingung. Fa innaha, maka sesungguhnya ragu-ragu dan bingung afatun, penyakit. Wakana, dan ada, jadi ragu-ragu, bingung, tidak percaya diri itu penyakit kejiwaan. Buang jauh-jauh kalau kalian ingin berhasil jadi orang yang sukses. Itu buang jauh-jauh. Oh, saya ragu-ragu lah pesantren ini karena ditinggal ibu. Wah, itu penyakit kejiwaan. Justru harus pemicu. Oh, Nabi itu dari kecil ditinggal bapaknya, belum lahir aja sudah ditinggal bapaknya. Umur 2 tahun ditinggal ibunya. Tapi menjadi orang yang sukses harusnya menjadi pemicu. Banyak Imam Bukhari juga gitu, Imam Syafi'i juga gitu. Dari Palestina digendong oleh ibunya diantarkan ke Mekah. Karena apa? Menjadi anak yatim, bapaknya nggak ada. Dengan bekal menjual rumahnya, dijual itu rumahnya yang ada di Palestina. Gendong oleh ibunya diantarkan ke guru, ke Syekh Muslim Az-Zani, Sufyan As-Tsauri, ngaji di Mekah. Akhirnya menjadi orang yang sangat terkenal, tokoh suatu mazhab terbesar di dunia. Banyak ya orang-orang. Imam Bukhari begitu, itu juga yatim. Hanya kalau Imam Bukhari itu orang tuanya kaya, akhirnya dititipkan kepada ulama. Nah, hartanya itu dikelola oleh ulama itu untuk membiayai belajarnya Imam Bukhari. Tapi kalau Imam Syafi'i itu miskin, satu-satunya peninggalan suaminya, bapaknya itu hanya rumah, dijual rumah itu sama ibunya. Itu jalan sepanjang 1000 km dari Palestina ke Mekah, itu 1000 km. Kalau kalian naik bis itu sehari semalam ya, sehari semalam baru nyampe. Ini jalan kaki. Banyak ya cerita-cerita yang orang yatim itu yang sukses ya. Itu banyak sekali. Itu hendaknya kalau kalian yang ditakdirkan menjadi anak yatim itu menjadi penyemangat, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh bingung. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita sabar atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kana dan ada ustadzuna guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, yakni Syekh Islam Burhanuddin, yaqulu berkata Syekh Imam Islam Burhanuddin, innama walaqtu, innama sesungguhnya sesuatu ini ya, ini kaitannya kitab taklim berarti ya sesuatu itu ya dalam kaitannya mencari ilmu. Nama sesungguhnya sesuatu yang berkaitan dengan mencari ilmu, walaktu bisa mengalahkan ya, bisa mengalahkan aku. Nama sesungguhnya sesuatu, walaktu bisa mengalahkan aku, kata saya Islam Burhanuddin tadi, ala syurokai atas teman-temanku, bi'ani dengan sesungguhnya diriku, lam yakok tidak terjadi li bagiku al fitratu ragu-ragu, al fitratu ragu-ragu, wal irtirabu dan ragu-ragu juga. Ini ragu-ragu, fitrah itu ragu-ragu, atau wal irtirab itu juga ragu-ragu. Jadi dia bisa mengalahkan debat dengan temannya yang lain sesama ahli fikih itu karena dia tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam dirinya, yakin, percaya diri, sehingga dalam berdebat itu dia bisa mengalahkan temannya. Jadi kalau orang dulu itu hobinya berdebat, berdiskusi, duduk-duduk itu ya debat, diskusi, mendebatkan masalah pelajaran yang sudah didapatkan. Ya, nggak kayak kalian ya, kalau kalian kongko-kongko apa? Paling ngobrol, ngalor ngidul atau main. Tapi kalau ulama-ulama yang sukses, orang-orang yang sukses itu kalau duduk itu yang didiskusikan, yang diperdebatkan itu pelajaran. Termasuk orang-orang yang di umum aja coba, orang-orang di ITB sana ya, Institut Teknologi Bandung, itu kalau kongko-kongko itu yang dibaca orang pelajaran, bukan WA dari pacarnya atau siapa atau bagaimana caranya ini itu yang negatif, bukan, atau hanya sekedar main-main ya, kalau nggak berbuat negatif enggak, tapi mendiskusikan pelajaran yang sudah dia terima baik di kelas maupun di pesantren. Itu orang yang sukses. Ciri-ciri orang yang sukses. Bahkan kalau orang-orang yang sukses itu naik mobil pun, ya, angkutan umum, naik angkot atau bis itu sambil baca, ya, pegang buku itu baca. Itu adalah ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang akan menemukan kesuksesan. Makanya bapak itu termasuk orang yang butuh buku. Setiap ada buku yang ditemukan kok belum pernah dibaca, pasti bapak baca. Buku apapun itu, ya, buku apapun. Entah itu yang hanya buku ecek-ecek atau yang buku yang serius atau kitab, kok temu di tangan, itu dibaca. Itu salah satu ciri. Makanya gemarlah menjadi hobi orang yang hobi membaca kalau ingin jadi orang sukses. Ya, kesuksesan itu kan dimulai dari ilmu, ya, dari ilmu dan pengalaman nanti ya. Entah itu usaha, entah itu pedagang, entah itu kontraktor, kesuksesan itu dimulai dari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu-ragu, kalau diskusi juga jangan ragu-ragu, yakin, percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Burhanuddin itu setiap ketemu temannya ahli fikih selalu diajak berdebat, dan dalam berdebat itu tidak pernah terbersit keraguan-raguan di dalam dirinya, sehingga beliau termasuk orang yang sukses, ulama besar. Fit tafsili, di dalam belajar ilmu jangan ragu-ragu dari siapapun, dari orang yang sejelek apapun, sebodoh apapun, kalian jangan ragu-ragu, namanya ilmu itu pasti suatu saat ada manfaatnya. Wakana dan ada yuka diceritakan an Syekh Islam Asbijabi, dari Syekh Islam Asbijabi. Ini cerita lagi dari Syekh Islam Asbijabi. Anna khususnya Syekh Islam Asbijabi waqa'a terjadi fi tahsilihi, dalam keberhasilan mencari ilmu, wa ta'allumihi
ta'allumihi, dan dalam kebenaran belajarnya, fitratun keguncangan. Syekh Islam Asbijabi ini terjadi dalam mencari ilmu itu terjadi keguncangan, guncang beliau itu. Jadi guncang, gundah gulana, sedih. Isnatai asyara, selama 2 tahun. Isnatai asyara selama 12 sanatan tahun, terjadi keguncangan, keraguan-raguan selama 12 tahun. Karena apa? Yang terjadi revolusi, perang, ya. Perang. Akhirnya terjadi keguncangan. Jadi cari ilmu itu nggak fokus. Kadang-kadang yang ngajar ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia belajar, kadang-kadang enggak bisa. Biingkelabin karena terjadi peperangan. Biingkelabin karena terjadi revolusi. Al-mulki di kerajaan, wa kharaja, dan kemudian keluar. Terjadi di kerajaan itu peperangan, revolusi, ya. Kan berarti cari ilmu itu enggak tenang. Akhirnya apa? Syekh Islam Asbijabi ini keluar ma'asyarikihi bersama-sama dengan temannya fil munadharati, di dalam berdebat. Keluar dari pesantren itu karena di kerajaan itu terjadi peperangan, negaranya nggak aman, ya gimana mau belajar. Kayak sekarang di Syria, Damaskus itu kan pusatnya Islam, ya. Pusatnya ilmu agama Islam. Perang, ya, nggak ada orang pesantren ke sana. Orang Indonesia pun yang biasanya berbondong-bondong ke sana tidak pada mau karena negaranya tidak aman. Pindah ke negara yang aman. Sama dengan Syekh Asbijabi ini juga keluar dari pesantrennya itu gara-gara perang. Selama 12 tahun tidak reda perangnya itu. Ya, orang dulu itu sabarnya aja 12 tahun, ya, baru pindah pesantren. Padahal kondisinya perang. Walam yatruka, dan tidak ketinggalan al-munadharata, berdebat, wakana, dan ada kami ya jelisani duduk berdua. Dalam keadaan perang pun masih duduk berdua, selalu berdiskusi. Selama 12 tahun perangnya nggak beres-beres, akhirnya pindah pesantren berdua itu bareng pindahnya. Itu kemana-mana selalu diskusi. Makanya kalau kalian ingin pinter, cari teman yang hobi diskusi, yang mau diajak berdebat dalam ilmu yang telah didapatkan. Jangan mencari teman yang hobinya hanya main saja. Yang main perlu ya sekali-kali. Ya. Cari teman itu yang gitu. Nah, nanti selepas SMP, sini misalkan SMA, tantangannya lebih berat. Ya, tantangannya lebih berat. Nah, Bapak udah cerita ya. Di lingkungan Bapak itu ada yang mati karena minuman oplosan. Kalau salah mencari kawan ya gitu. Nah, kalian terbawa, ya, tertular, atau karakter kalian yang mencuri karakter jelek temanmu itu. Maka dari sekarang persiapkan nyari teman itu yang biasa diskusi. Yang biasa diajak diskusi, oh gimana tadi pelajaran ini, kalau saya belum paham, menurut kamu gimana, menurut saya itu begini, kalau menurut kamu bagaimana, terjadilah debat. Tentu kalian akan berhasil. Nah, contohnya ya Syekh Asbijabi ini hanya berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana, dan ada kami ya jelisani duduk berdua fil munadharati, dalam berdebat, dalam berdiskusi. Mulai tiap hari, walam yatroka, dan tidak meninggalkan al-julusa, tempat duduk, lil munadharati, untuk berdebat, isnatai asyrata, selama 12 tahun, isnatai asyrata, selama 12 sanatan tahun. Jadi kondisi dalam keadaan perang ke kerajaannya, dia gurunya nggak bisa ngajar, tetap dia diskusi dengan temennya. Itu luar biasa. Fasoro maka menjadi syarikuhu, temennya Syekh Asbijabi tadi, Syekhul Islam, yakni gurunya orang Islam, lisyafi'ina, bagi mazhab Syafi'i,
Wahwa dan ada pun temannya Syekh Al-Asbijabi tadi, karena ada Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Wakana dan ada Ustazuna guru kami Syekhul Qadhi Imam, yakni Syekh Qadhi Imam Fakhrul Islam Qadhi Khani, yakni Fakhrul Islam Qadhi Khani, yaqulu berkata. Nah, sedangkan yang Syekh Asbijabi ini adalah madhabnya apa? Hanafi. Jadi dua orang ini yang teman debat dalam keadaan perang selama 12 tahun pun tetap berdebat. Yang satu madhabnya Hanafi, yang satu madhabnya Syafi'i. Teman debat, dua-duanya alim walaupun berbeda pendapat ya. Yang satu ikut madhabnya Imam Hanafi, nah temannya Syekh Asbijabi ini madhabnya Imam Syafi'i. Enggak apa-apa ya, masalah furu yang beda itu, kalau pokoknya kan tetap sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana dan ada ustadzina guru kami Syekh Al-Qadhi Imam Fakhrul Islam Qadhi Khani, yaqulu berkata Syekh Fakhrul Islam Qadhi Khani tadi, yang bagi seyogianya murid lil mutafaqati, lil mutafaqati seyogianya lil mutafaqati bagi orang yang sedang belajar ayyafadu agar menghafal nuskhotan satu kitab, nuskhotan kitab wa akidatan yang satu min nuskhil fikhi dari kitab fikih. Dianjurkan oleh Syekh Imam siapa namanya, Syekh Imam siapa yang berkata tadi, yakni Syekh Imam Asbijabi tadi, hendaknya kalian itu ya paling tidak satu kitab fikih itu kalian harus hafal. Misalkan Safinah, paling enggak hafal. Dulu Bapak hafal, kalau sekarang setengah hafal. Itu anjurannya. Makanya kalau mazhabnya Umar Sato itu kakaknya Abu Bakar Sato yang mengarang kitabnya Anatul Thalibin itu, kalau ngaji itu kitab kecil-kecil tapi yang bisa dihafal. Yang dianjurkan ngaji kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Karena apa? Kalau menghukumi sesuatu itu langsung ingat, nggak harus mencari-cari dulu. Itu hendaknya harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul berkata, yang bagi serugiannya tolib santri murid lil mutafaqati bagi orang yang sedang belajar ayah wadu agar hafal nuskhotan wa akhidatan kitab yang satu minus del fikih dari kitab fikih daiman selamanya, fayatayassar maka menjadi mudah lahu bagi yang hafal salah satu kitab kecil dari kitab fikih ba'da dzalika sesudah itu hifdzuma akan mudah. Kalau kalian sudah hafal kitab kecil, nanti akan menghafalkan kitab yang lebih besar itu lebih mudah lagi. Hifdzuma menghafalkan sesuatu sami'a yang ia dengar minal fikhi dari kitab fikih. Kalian tuh usahakan hafal kitab Safinah itu ya. Gimana Pak Waki ya, kendalanya kalian baca aja belum bisa, apalagi mengartikan. Ya, yang ringan-ringan kalian itu hafalkan rukun sholat, rukun Islam, rukun iman, bab sholat itu dihafalin. Ya, yang di kelas itu. Nah, nanti kalau kalian menghafalkan kitab yang lebih besar lagi, biasanya itu lebih mudah. Sama kalau ngaji, Bapak itu ngaji, kalau ngaji itu yang kitab kecil-kecil itu relatif mudah ya. Safinah, Matan Arba'in itu ada udah lancar. Kitab yang lebih besar akan mudah belajarnya. Sama ya. Itu anjuran dari Syekh Imam Asbijabi. Itu ulama-ulama dulu itu, kalian kalau nggak nurut ya kualat. Pengalamannya udah panjang, muridnya ribuan banyak. Jadi berdasarkan pengalaman beliau mengajar dan berdasarkan pengalaman beliau dalam mengamati murid-muridnya. Nah, kamu ikuti. Jadi kalau menghafal itu yang kemarin 5 kali, yang kemarin dulu 4 kali, yang kemarin dulu 3 kali, itu terus. Ya. Yang hari ini ya nanti malam di matlaah.
besok dihafalkan 5 kali. Itu caranya kalau kalian ingin jadi pintar. Tapi kalau ingin menjadi orang pas-pasan ya silakan ya. Itu kan pilihan hidup kamu. Tujuan orang tua kamu di pesantren kan supaya bisa ngaji ya. Nah, sekolah dapat, ngajinya juga dapat. Tergantung kalian. Kalau sekarang masih bodoh, ya ditakdirkan bodoh dalam membaca kitab kuning, ya ingin berubah takdir itu menjadi kalian itu menjadi pintar enggak? Kalau ingin jadi pintar ya rajin-rajin, jangan ngantukan, jangan ngantukan. Kalau di mana-mana ya yang ngaji kitab kuning itu nggak pernah yang namanya marahin murid. Ya biar sadar sendiri aja. Yang ada pelajaran disiplin itu kan sekolahan. Ya kalau pesantren itu biasanya yang mendisiplinkan itu lurah pondoknya. Jadi ketua pondoknya itu dari kalangan santri itu ada. Tapi kalau dewan guru itu biasanya nggak ada. Biasanya marahin. Lurah pondoknya itu tunjuk yang senior biasanya. Itu yang marahin santri yang lain, yang nakal, yang ini, yang itu. Ya, itu. Wow, alam bisawab. Nah, nanti berikutnya akan dipasal lagi.